makmum sikile dawa. Imame nomor sandale 38, makmume 44. Itu andai kata kakinya, tumitnya disejajarkan, itu depannya pasti jarinya lebih depan makmumnya. Tapi itu sholatnya nggak batal. Karena tumitnya tetap tidak lebih maju makmum itu. Karena yang dijadikan tolak ukur adalah akib. Berkaitan masalah syarat ini, syarat makmum posisinya tidak lebih maju. Kemudian kemarin ada beberapa keterangan masalah penataan soft. Kemarin katanya kalau softnya itu, penataan soft itu kalau makmumnya itu satu laki-laki maka posisinya an yaminil imam, di kanannya imam. Kalau misalkan datang lagi satu makmum laki-laki maka berdiri di sebelah kirinya imam. Nanti kemudian setelah takbirnya orang ini mereka berdua mundur. Tapi kalau makmumnya itu satu perempuan maka posisinya lebih mundur daripada imam. Bukan posisi di kanan tapi di belakangnya karena perempuan. Dan juga beberapa hal yang kemarin sudah dijelaskan. Di antaranya kemarin ingkang paling penting niku masalah soft terkait laki-laki dan perempuan itu semestinya secara fikih itu depan belakang. Jadi soft itu secara fikih imam, kemudian makmum laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian makmum perempuan. Tapi realitanya di Indonesia banyak yang tidak seperti itu. Duh kok teng masjid Al-Mustaqim niki pripun? Samping ya, samping. Nah niki kemarin sudah dibahas. Menawi panjenengan derek sawir alhamdulillah. Menawi boten nggih berarti ketinggalan. Niki cuplikan mawon nih. Mangke panjenengan kira ngertos, mangke panjenengan nyumanggaken menawi tanglet. Sak mangke ya Allah ya Rabbi ya Karim, sak mangke nyampe wa minha ilmun binti qali imamin. Syarat jamaah yang selanjutnya adalah agar jamaah itu dihukumi sah, maka disyaratkan makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam, berpindah-pindahnya imam. Imam dari posisi berdiri berpindah ke ruku, dari posisi ruku berpindah ke iktidal, dari iktidal berpindah ke sujud. Itu makmum supaya jamaahnya sah, makmum harus mengetahui perpindahan imam, harus mengetahui gerak-geriknya imam. Oh imamnya saiki ruku, oh imamnya sekarang iktidal, itu harus tahu. Lah media atau cara untuk makmum itu mengetahui gerak-geriknya imam, perpindahan imam itu ada beberapa cara. Yang pertama caranya adalah biru yatin lahu. Cara yang pertama agar makmum itu bisa mengetahui perpindahan imam atau gerak-geriknya imam, cara yang pertama adalah makmum melihat secara langsung kepada imam. Makmum melihat langsung perpindahannya imam. Ya niki biasanya nggih soft-soft sing rodok ngarep ketok langsung. Soft 1, soft 2, soft 3, soft 4, soft 5. Lek rodok soft 15 rodok belerem misal. Hah? Wis rapati ketok, imamnya nyapo ra ketok. Medianya bukan yang pertama. Cara kita mengetahui perpindahan imam itu bukan melihat langsung. Pertama cara untuk kita mengetahui perpindahan imam itu adalah biru ya. Kita langsung melihat imam. Oh imam ruku, oh imam sujud, itu yang pertama. Aulibah isofin, atau cara yang kedua kita mengetahui perpindahan imam itu adalah dengan melihat sebagian soft yang ada di depan kita, yang ada di belakang imam. Jika kesimpulan itu akan mungkin jarak kita dengan imam terlalu jauh, waktu itu wobo. Ini kita soft ini malah sekarang udah beler, jadi saya tidak langsung nang imam. Imamnya ngapo ya saya tidak ngerti. Maka cara kita untuk mengetahui imam itu ngapain, sedang apa, perpindahannya gimana, itu dengan melihat soft-soft yang ada di depan kita. Itu yang kedua. Ausama ini sauti, atau cara yang ketiga untuk kita itu mengetahui gerak-geriknya imam, perpindahannya imam, itu bukan dengan cara melihat, tapi dengan cara mendengar suaranya imam. Kalau media atau cara mengetahui gerak-geriknya imam itu cuma melihat, seakan si buta, kasihan yang buta, mas yang ngarep, mas yang boleh imam pas juga ketok aja. Maka ada cara lain untuk mengetahui perpindahan imam itu, yaitu dengan cara sama ini sauti, dengan cara mendengar suaranya imam. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, ruku, sami Allahu liman hamidahu, berarti ini begitu. Itu caranya kita mengetahui gerak-geriknya imam.
au sauti muballighin thiqatin. Atau cara yang keempat, mungkin kita melihat imam langsung nggak bisa, atau kita melihat soft di belakang imam juga nggak bisa, atau kita mendengarkan suara imam pun nggak sampai. Maka apa? Maka cara yang keempat supaya kita tahu perpindahan gerak-gerik imam itu dengan cara mendengarkan suara muballigh. Muballigh itu sanes penceramah. Muballigh itu orang yang menyampaikan suaranya imam. Biasanya panjenengan di Masjidil Haram ada, lek ternyata bahasa insyaallah boten ada muballigh. Masjid iki jane. Lek masjid Bogor di biasanya ada muballigh. Karena memang betul-betul berfungsi. Karena suara imam pun meskipun pakai salon mungkin produk lirik untuk buri. Maka ada muballigh, orang yang menyampaikan suara imam kepada orang-orang yang di belakang. Allahu Akbar. Muballigh muni Allahu Akbar. Muballigh itu fungsinya untuk itu. Makanya lek masjid cilik enggak perlu ada muballigh. Ora wong ketetan umroh. Mari mulai ke umroh, nang ono ngono ya asik wae. Nah, mereka enggak saru tidak ngono. Enggak perlu. Krono sama sipil baterai koyo ngene guru untuk kono. Nyapu aja ada muballigh bareng. Enggak perlu. Karena kesunahan diadakannya muballigh itu bila mana suara imam tidak bisa sampai ke sana. Nah, saat ini kalau rawas kok ya ora enek salon banter-banter. Dulu kan suara murni, suara mulut langsung gak pakai salon. Saya ini kok salon itu waktu kok masih tambah kok ya sudah perlu muballigh di salon ini. Ini muballigh. Wa minha ada ijtimai tapi enten syarati muballigh itu bisa dianggap sebagai cara kita untuk mengetahui gerak-geriknya imam. Itu jika memang mubalighnya itu thiqah. Thiqah itu terpercaya. Lek mubaligh itu rada senengane guyonan, bujukan. Wong imam gak muni sami Allahu liman hamidah. Moro-moro balik sami Allahu liman hamidah buri yo iki kabeh. Ini enggak bisa. Harus thiqah. Kemudian wa minha ijtima'uhuma ayil imami wal ma'mumi bimakanin kama uhida alaihi jama'atu fil usril khaliyah. Kemudian syarat yang selanjutnya supaya praktek jamaah itu dihukumi sah. Imam dan makmum itu harus ijtima' bimakanin, harus berkumpul dalam satu area, harus berkumpul dalam satu tempat. Sebagaimana hal itu kita lihat sejak masa-masa yang sudah dahulu. Kan biar ini orang jadi jamaah itu imamnya nang kiri, makmumnya nang kiri. Kalau imamnya nang kiri, makmumnya nang kiri, nggak bisa. Ijtima' dimakani. Orang sholat jamaah itu supaya jamaahnya sah, maka harus berkumpul dalam satu lingkup tempat. Nggak cukup mengetahui saja. Makanya di zaman corona itu, zaman corona itu kan enten orang sholat jumatan, namanya jadi zoom tanpa bisa ngerti, zoom boleh bumi ngerti. Itu mengetahui gerak-geriknya imam rukuk ya rukuk, imam i'tidal ya tahu, tapi tidak berkumpul dalam satu tempat. Maka syarat yang sebelumnya tadi itu terpenuhi, mengetahui gerak-geriknya imam. Tapi untuk syarat berkumpul dalam satu tempat itu tidak terpenuhi. Maka cacat secara syarat jamaahnya itu. Itu kan dia. Saya insya Allah betul. Imam Nabi ini baru jamaah waktu 10 kilo betul. Karena memang diharuskan orang sholat jamaah itu harus ijtima' bimakani, berkumpul dalam satu tempat, dalam satu area. Sekarang pertanyaannya, kriteria atau penjelasan detail terkait orang sholat jamaah itu harus satu tempat, satu area, itu bagaimana penjelasannya? Apakah kalau imamnya di dalam masjid seperti ini, makmumnya di luar, itu sudah tidak satu area? Apakah ketika imamnya itu di masjid ini, makmumnya di depan gapura ini, di depan gapura di masjid ini, apakah itu dikatakan tidak satu area? Atau apa yang jadi tolak ukur? Sehingga ketika dianggap satu area berarti sholat jamaahnya sah. Tapi kalau dianggap tidak dalam satu area maka jamaahnya tidak sah. Tolak ukurnya apa? Maka ini untuk beda. Ini untuk butuh isbok, untuk butuh pendengaran yang betul-betul imam. Karena ada beberapa perincian nanti.
Pertama, fa'ika nabi masjidin wa minhu jidaluhu wa rahabatuhu wa hiya ma kharaja anhu lakin hujira ila akhiri. Kalau sedikit jawabnya fa'ika nabi masjidin soha al-iqtidahu. Perincian yang pertama, ketika posisi imam itu ada di masjid, makmum juga di masjid, imam dan makmum sama-sama di masjid, maka jamaah yang dilakukan oleh imam dan makmum ini dihukumi sah. Maka jamaah yang dilakukan oleh imam dan makmum ini ketika sama-sama ada di masjid, jamaahnya dihukumi sah. Pun saat ini belum bahas syarat. Sekarang kita bahas detail terkait masjid. Masjid itu sebenarnya apa yang termasuk? Kalau sampai itu jomboni, sejarah masjid itu gede. Nopo jeruk tok ini, nopo jomboni katut, nopo si pavingan dua katut. Sebenarnya di mana masjid yang termasuk area masjid itu mana? Apakah yang dalam itu aja? Atau kayak ini juga ikut? Atau kayak yang ada paving di depan itu juga ikut? Atau mana? Oh parkiran katut? Nah ini penting. Karena ini penentu apakah nanti kategori jamaah kita itu masuk peringkat pertama, kedua atau selanjutnya nanti. Yang pertama, kalau di dalam masjid ini jelas, ini jelas, itu jelas masjid. Sekarang pertanyaannya, kalau dan lain-lainnya itu termasuk masjidnya. Wa minhu jidahu wa rahabatuhu. Termasuk bagian masjid adalah temboknya. Umpama mawon, ini temboknya nggak sampai dum nggak tadi. Temboknya diperes, orang mau supaya dulu tembok. Itu dia masuk dalam area masjid karena jidarul masjid itu minal masjid. Temboknya masjid itu termasuk masjid. Dengan anggap aneh orang terserah. Ini jelas keterangan begini mana. Temboknya masjid itu termasuk bagian masjid. Mau tembok kan itu dukur diperes, dukurnya kayak dibeli mau sebaya. Disebut ceritanya ini pokoknya kerjaan buat bumi supaya dukur nih, dukurin tembok. Nah itu dia berarti di posisi masjid, imam juga di masjid. Selanjutnya rohabat, termasuk bagian dari masjid adalah rohabat. Rohabat biasanya orang Indonesia yang bukan salah ngarangnya serang. Itu bahasa Arab rohabat. Rohabat itu apa? Wahya ma kharaja'an lakin hujira li ajli. Yang dinamakan rohabat itu adalah area yang keluar dari masjid, tapi area itu dipagari, dibatasi, dikeramiki untuk masjid. Area yang itu keluar dari masjid, tapi itu dikeramiki, dipagari, dibatasi untuk kemaslahatan masjid. Kok cara memiliki berarti sih digoni awal-awal. Mungkin nih, mungkin dengan gambar yang dalam emperan masjid, serambi emperan masjid itu rohaba. Rohaba itu termasuk masjid. Sehingga kalau kita sholat di sini masih orang delok, tapi susah jadar masjid dulu, kini gaya, kini keramik ya, ini rohaba. Maka ketika kita sholat di rohaba masjid ini, maka kita tetap dianggap dalam satu masjid, area yang sama dengan imam. Sawa'un a'ulima waqfiyat wa masjidan aw juhila amru amalan bidhari wa tahwid. Baik rohaba itu diketahui secara jelas memang ikut diwakafkan jadi masjid atau tidak jelas urusannya. Saya ini kalau jangan tak tanggapi, mau saya tambah satu, kalau ini masjid itu selawas. Kira-kira biar saya wakaf masjid ini, saya wakaf masjid itu diruntuk ini, nopo kabeh, nopo ini katut. Itu umpama mawon. Baik ini panjenengan tahu posisinya bahwa area ini itu ikut diwakafkan jadi masjid, aku juga tidak tahu. Tapi ngerti-ngerti kalau tatanan dohir, tatanan secara lahiriah, secara kasat matanya, itu ya harus keramikan ini rupanya. Maka kalau lihat kondisinya harus keramikan ini berarti ini dikeramik untuk masjid. Maka bagaimanapun kondisinya, entah kita tahu pasti itu diwakafkan untuk jadi masjid atau tidak, maka itu tetap termasuk bagian dari masjid. Karena apa? Amalan bidhahir. Karena mengamalkan yang boleh, yang tanpa kasat mata itu keramik dalam masjid. Lakin malam yutayakon hudusuha ba'dah. Tapi selama
dengan catatan tidak diyakini nyata-nyata bahwa area itu baru muncul setelah adanya masjid. Lah orang tambah saling cerita, gak ngono biar masjid itu asal. Masjid itu dulu awal mulanya wakaf itu ya cuma yang dalam itu aja. Terus moro-moro terbumbu kurang bumbu, jodohnya akhirnya dikerangi. Tapi ku soalnya sepuluh, orang yang soalnya 20 tahun naik. Ini namanya hidayat kon khudu batal. Kita yakini bahwa keberadaan rohabah itu baru muncul jauh setelah masjid itu. Maka kalau seperti itu rohabah tidak masuk sebagai masjid. Nah tadi kata Surabaya memang kan daerah-daerah sepi biasa. Lek desa kan lain, desa itu bawa masjid langsung oke. Lek Surabaya Sidoarjo itu pertama saya kuplik ini diruntuh. Mergo penduduk tambah wakeh, mana-mana tambah wakeh. Akhirnya nanti jogone dikerami. Lagi mau sih motor nanti, itu udah diruntuh itu. Malah mergo Pak Joko akhirnya jogone dikerami bisa. Nah ini itu kayak konfudu dua badan. Maka ketika seperti itu jelas rohabah itu tidak termasuk bagian masjid. Wa anna ghairu masjidin la harim. Pun begitu disyaratkan rohabah itu termasuk bagian masjid. Jika memang rohabah itu tidak diyakini nyata-nyata bukan bagian dari masjid. Lalu soal wong tua kondo, lo kerami itu di masjid itu tanah wong. Saking ambil wongnya dikerami supaya si jamaah isok jamaah kanku. Nonton gak diwakaf, lek nonton gak tentu saja dengan anggap masjid. Karena itu yutayakon anhal itu masjid. Itu kita yakini, kita tahu secara pasti bahwa itu bukan masjid. Jadi gak mesti sih kerami ini masjid. Bisa aja mungkin masjidnya dirutuk dengan ini tanah wong. Karena mungkin kerami ya isok wong sembahyang. Makanya ada beberapa catatan tadi. Laharimu tidak masuk bagian masjid adalah harimul masjid. No bahasa Indonesia karo, pokoknya harimul masjid. Ini definisi dinakirkan pakai kira-kira apa? Nah, karena ini karena tidak bahasa Indonesia itu tempat kemaslahatan untuk masjid tidak sebenarnya. Wa huwa mawdi'un ittasala bihi wa bihi al-maslahati. Yang dinamakan harimul masjid itu adalah area-area yang nyambung dengan masjid dan dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid. Tempat-tempat area-area yang nyambung dengan masjid dan dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid. Lihat tadi tapi panjenengan ini contoh nih kan siba bimain wawat ini contoh tempat nopo bahasa Jawa nih tempat grojokan baru. Ono area disediakan memang digerojoki baru atau tempatnya sandal kata ngaji itu misalnya dikai Bandung, dikai keramikan, tolong keramik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meletakkan sandal di situ. Maka itu namanya harimul masjid. Lah harimul masjid itu tidak termasuk bagian masjid. Maka kalau tidak masuk bagian masjid, panjenengan sholat di situ, imamnya di dalam masjid, maka itu tidak dalam satu area. Artinya betul masuk dalam perincian yang pertama ini, ikutnya yang nanti. Mau tidak? Tapi saya jujur nih, pagar itu masalahnya betul betul. Gak kabeh jujur nih pagar masjid itu masjid. Lek jujur kabeh masjid itu kabeh masjid, dengan lah dekat sadar naruh lah gak oleh masjid. Mau masjid itu gak oleh dikotori, gak oleh dinajis. Nah itu ada harim, ada rohabah, ada masjid. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa in kana di masjid sahha al-iktida'u. Ketika posisi imam dan juga makmum itu sama-sama di masjid, imamnya di masjid, makmumnya di masjid, maka jamaahnya itu dihukumi sah wa in zadat al-masafatu bainahuma ala salasi mi'ati dirham. Maka hukum jamaahnya tetap sah sekalipun jaraknya imam dengan makmum itu lebih dari 300 dirham. Satu dirham itu kira-kira 48 cm menurut mayoritas ulama. Terus anggap mawon aja betakul wolu ganjil-ganjil kan 50 cm lah. Berarti kalau 300 dirham
itu 150 meter. Sekalipun jarak antara imam dengan makmum itu sangat jauh, ketika imam dan makmum itu sama-sama di masjid, maka jamaahnya sah. Pak Masjid Istiqlal kan umum. Imamnya makmumnya tak kono, imamnya kan ada nopo kan? Saling atur. Loh, saya sih, rambutnya gondrong kan kan? Saling atur. Tapi sama-sama di dalam masjid. Maka ketika sama-sama di dalam masjid, jamaah itu dihukumi sah, sekalipun jarak antara imam dengan makmum itu sangat jauh, lebih 300 kilo, dalam kurang lebih 150 meter satu. Allah talafat alamnya, ataupun bahkan sekalipun beda-beda tempat, maksudnya beda-beda tempat tak bisa tadi temriki balik telepon, tapi masih sama-sama dalam kategori masjid, maka itu sama, jamaahnya tetap sah. Bikhilafi man bibina'in fihi la yanfudu babuhu ilaihi bi an sumira au kana suthan la murqala marqalahu minha fala tasihhu al-qudwatu idla ijtima'a hina. Berbeda halnya orang yang ada di dalam masjid tapi ada di dalam satu ruangan yang pintunya itu tidak bisa kita tembus untuk kita menuju kepada imam. Tidak terjadi contohnya no. Ini bukan saat misalnya kan sekarang panjenengan tertinggi, panjenengan sholat di sini. Kemudian ini pintu sing menuju ke imam itu ditutup dibuki gembok. Oke, biasa itu dari biasanya orang Asia. Biasanya di Surabaya sidoarjo tak usum, Perbu Asia ditutup. Dan ditutup tak betul apa? Ditutup dikunci. Nah, wis. Akhirnya kita yang sholat di sini ini tidak bisa sampai ke imam karena pintunya dalam kondisi terkunci, bukan tertutup, tapi terkunci. Tertutup sama terkunci itu beda. Kalau tertutup itu makmum masih bisa sampai kepada imam, tapi kan pintunya ditutup kan bisa dibuka. Tapi kalau kondisinya terkunci itu makmum tidak bisa sampai kepada imam sehingga menyebabkan itu sholatnya makmum tidak sah. Tapi sama-sama di masjid tetap tidak bisa. Karena termasuk syaratnya jamaah itu adalah imam itu dan makmum harus satu area, satu lokasi. Satu lokasi itu digambarkan dengan cara makmum bisa sampai kepada imam. Nah kalau kondisinya pintunya dikunci, makmum nggak bisa sampai kepada imam, makmumnya disambil, nggak bisa sampai kepada imam, maka jamaahnya makmum yang ada di sambil tidak sah. Dan itu sering. Tinggal di Surabaya sidoarjo, Perbu Asia. Sajane kono yo gak dikunci. Mek ditutup to. Wae biar salat makmume mulai kabeh, imame mulai lawange dikunci amankan. Meneh usah kebiasaan ngoten niku rupane. Gak dibuka kudu. Lali gak dibuka. Lho nek iki tertutupnya, saiki terkunci masalah. Maka pada saat kondisi terkunci orang-orang yang sholat di sana sholatnya gak sah. Sekalipun mereka sama-sama di masjid dengan imam. Dan itu yo tanggungannya takbir kali pengurus itu. Karena aku kan gak punya kendali atas kunci itu. Ya pengarangnya buka. Hah? Ini kan urusan takmir pengurus masjid pada. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kemudian aukana subhan la marqalahu minha fala la marqalahu minhu fala tasihhu al-qudwatu illa jama'ah. Atau makmum itu sholat di atas subah itu di atas loteng, di atas tingkat, mungkin di lantai 2, tapi tidak ada tangganya. Mungkin orang masjid direnovasi, di tingkat di sini dipakai lantai 2. Dulu nggak tingkat, sekarang di tingkat lantai 2. Karena di tingkat lantai 2 masih rehapan, jadi mono dulu. Cowok nggak mau jadi sebuah bicara, soalnya muda. Akhirnya karena sholat jamaah ini full, biasanya Jumatan kan. Mergo jamaah full boleh bergaul di Surabaya sidoarjo. Nanti masih pas oleh kok jalan karena ini baik. Akhirnya naik kandur. Sebaiknya oleh tingkat sholat di atas lantai yang belum ada tangganya. Maka sholatnya orang itu tidak sah, jamaahnya tidak sah karena dia tidak berkumpul dengan imam. Kenapa demikian? Karena dia ada di tempat di mana dia tidak bisa sampai kepada imam. Orang boleh, orang boleh.
utawa ngeten duka enten wong boten ngene praktek. Ada masjid lantai 2, ada tangganya, tapi tangganya nggak di masjid, tangganya di luar masjid, di luar masjid. Itu pun sama. Itu kalau tangganya di belakang sholatnya nggak sah. Dan terus ngeten, nah ini urusan tangga ya. Sholat jamaah itu kalau sholatnya di lantai 2, maka kalau masjid sekalipun tangganya itu di belakang, artinya makmum yang ada di lantai 2 itu untuk sampai kepada imam itu perlu membelakangi kiblat untuk ke tangga. Tapi tangganya di area masjid. Itu kalau untuk masjid no problem, nggak masalah. Tapi kalau musola masalah. Nah ini sering. Bukan ini musola, seumpama ini musola, tangganya lantai 2 itu ya itu di belakang itu. Maka makmum yang ada di lantai 2 itu bisa sampai kepada imam. Itu harus membelakangi kiblat, miring turun ke tangga baru bisa sampai ke imam. Itu sholatnya tidak sah kalau prakteknya di musola. Dan Surabaya sidoarjo seperti itu banyak sekali. Musola Surabaya sidoarjo kan lumayan gede-gede, tingkat. Sholatnya di lantai 2, tangganya di belakang itu boleh terang, karena bukan masjid dan musola. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, kamal waqafa min wara'i syubbakin bijidadil masjid wala yasilu ilaihi illa bisbirarin awin idafin bi'ayyan harifa an jihadil qiblah law arada dukhula ila imam. Sebagaimana praktek ketika seorang makmum itu berdiam di belakang jendela jeruji. Panjenengan sekarang jendela jeruji. Jendela jeruji itu omah lawas kados iki lho, pager iki. Kan yang terdiri itu jendela itu sing nopo kerawangan, tapi boten sing ngenten. Sing ngenten iki jeruji. Dalam rang-rangan wis model ngoten lho. Orang sholat di belakang jendela jeruji seperti itu sholat jamaahnya juga tidak sah jika dia tidak bisa sampai kepada imam kecuali dengan cara membelakangi kiblat. Walau kana ahaduhuma fihi ayil masjid wal akhar kharijahu syurita ma'dur bil masafah bi alla yazida ma bainahuma ala 300 dira'in taqriban. Sekarang perincian yang kedua, ketika sholat jamaah itu prakteknya makmumnya di luar masjid, imamnya di masjid, beda area. Oh kan sama ya, imam di masjid, makmum di masjid. Sekarang salah satu di masjid, yang lain tidak di masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Misalnya imamnya di masjid, makmumnya itu dobo, blender. Ini gimana? Bapak yang sih gak ada beliau punya rumah di depan masjid, usah sebaik kopinya enak daripada di dalam masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Maka gimana? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya sholat jamaahnya sah. Syarat yang pertama adalah qurbil masafah. Syarat yang pertama, orang yang ada di luar masjid, imamnya di masjid, itu jamaahnya sah jika jaraknya dia dengan imam tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh itu berapa? Tidak lebih dari 300 dirham. 300 dirham itu berapa? Bagaimana itu? 150 meter kurang lebih. Imamnya sholat di situ. Wonten tiyang sholat di witir di sana, di belakang sana. Maka gimana? Jaraknya berapa? Imam di masjid sama makmum di luar masjid itu. Jaraknya kalau tidak sampai 150 meter berarti terpenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau lebih berarti sudah tidak terpenuhi syarat itu. Maka makmum jamaahnya tidak sah. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, ada muhailin bainahuma yamna'u mururan aw ru'yatan. Syarat yang kedua, ketika imam itu ada di masjid, makmumnya di luar masjid, maka disyaratkan supaya jamaahnya sah tidak ada penghalang antara imam dan juga makmum. Baik penghalang itu penghalang yang menghalangi untuk bisa sampai atau penghalang yang menghalangi untuk bisa melihat. Yes. Ini alamat 112. Syarat yang kedua,
supaya makmum itu bisa sampai, supaya makmum yang ada di luar masjid, imamnya di masjid itu jamaahnya bisa sah. Itu disyaratkan tidak ada penghalang di antara imam dan makmum, baik penghalang yang menghalangi untuk bisa sampai atau penghalang yang menghalang untuk bisa melihat. Jadi manek atau hail itu ada manul, ya ada manul. Ada penghalang itu penghalang yang hanya menghalang untuk bisa sampai, tapi tidak menghalang untuk bisa melihat. Contohnya namanya jendela kaca ini. Panjenengan ini kalau masjidnya ditutup semua, dikunci semua, panjenengan nggak bisa sampai ke imam karena pintunya terkunci, jendelanya terkunci, semuanya nggak ada. Ada penghalang yang menghalangi panjenengan untuk bisa sampai ke imam, tapi tidak menghalangi pandangan. Itu namanya maniul murur. Itu namanya penghalang untuk bisa sampai, tapi tidak menghalangi pandangan. Ada yang sebaliknya, penghalang untuk bisa melihat tapi tidak menghalangi untuk bisa sampai. Contohnya apa? Pakai itu sitrin burhon. Sitrin burhon itu selambu yang digelembrekan. Bu bahasa gelembrekan dong bahasa itu. Hah? Oh bahasa saya nggak tahu loh. Misalnya di Indonesia, misal pintu ini itu kita kasih selambu, kita kasih tirai, kita kasih tirai. Kita untuk melihat imam nggak bisa karena ada tirai itu, karena ada selambu di bawah. Tirai itu menghalangi untuk kita bisa melihat imam, tapi tidak menghalangi kita untuk bisa sampai kepada imam. Mau selambunya nggak sempurna, bisa belum melaku bisa. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang double, menghalangi untuk bisa sampai, juga menghalangi untuk bisa melihat. Contohnya nopo lawan jati dan lo kaisok nebus besok. Itu lah di dalam praktek sholat jamaah itu disyaratkan untuk orang yang apa ya istilahnya, ya Allah, untuk makmum yang ada di luar masjid, imamnya ada di dalam masjid, itu supaya jamaahnya bisa sah, disyaratkan antara imam dan makmum itu tidak ada penghalang, baik penghalang yang menghalangi pandangan atau penghalang yang menghalangi untuk bisa sampai. Panjenengan sholat di depan masjid itu, mungkin rumahnya di depan masjid, imamnya di sini. Ini jaraknya nggak terlalu jauh. Ini seumpama jamaahnya full sampai lantai, sampai keramik paling belakang. Itu kan yang dijadikan kalau Quran bukan imamnya, tapi sampai paling belakang. Bapak Syukur bisa dipahami. Lek imam ijen, imamnya cuma imam aja, nggak ada makmumnya. Makmumnya situ namanya guru di rumah depan masjid. Nah itu baru ngukurin kok imam. Tapi kalau ada makmumnya, misal ini masjid full masjid, imamnya ada, makmumnya belakang ada, sampai ujung lantainya masjid, sampai ujung masjid. Wis, di depannya masjid ada rumah, orangnya sholat di rumahnya. Maka untuk mengukur itu jaraknya ya sok paling belakang, orang ke imami. Nah kalau imami masih istiqlal nggak tutup marah masjid itu kan. Itu yang diukur mulai sok terakhir, diukur. Berapa jaraknya? Oh nggak sampai 150 meter. Oke, syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, kalau misalkan tegini dapur masjid itu, ngarepe omahe wong niku, itu kita kasih tirai, dikasih selambu itu nggak sah sembahyang langsung. Karena apa? Karena ada penghalang yang menghalangi orang yang di luar masjid itu untuk bisa melihat imam. Tapi kerumuh loh. Tapi saya dengar suara imam, gak urus. Itu syarat yang tadi. Syarat ini tidak terpenuhi. Untuk urusan mengetahui gerak-gerik terpenuhi, tapi ini tidak terpenuhi. Ada tirainya atau nggak ada tirainya, tapi kalau berbagi, ditutup, dikunci berbagi. Maka kalau seperti itu nggak bisa. Sekalipun gerbang itu bolong-bolong kayak ini, kan ketok sih ada imam. Aku ketok imam ruku, dan masih ketok bisa tutup nang imam, tetap nggak sah. Itu syaratnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, awukufu wahidin minal ma'mumina hida'an manfatin fil ha'ili ingkara kama idha kana bibina aini kasahnin wa suffatin min dari. Atau andai kata ada penghalang yang menghalangi pandangan
ataupun menghalangi untuk bisa sampai, setidaknya ada satu makmum yang pas berdiri di jalan yang bisa menembus imam. Ya apa ya? Ramai. Dan terus misalkan ada apa ini ada tirai atau ada nopo makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam masjid. Maka sekalipun ada hail, sesuatu yang menghalangi untuk bisa sampai, sekalipun ada yang bisa menghalangi untuk bisa melihat kepada imam, maka itu nanti tetap bisa sah jamaahnya jika ada satu makmum yang berdiri pas di tempat bisa tembus imam. Nggak gitu nih. Di sini full jamaah sholat Jumat, full mulai imam sampai belakang full. Di ini gapura masjid ini di situ dikasih tirai. Tirai itu kan mayat naku arruqyah, sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa melihat. Dikasih tirai. Gimana caranya untuk sholat ini bisa sah? Maka berdirikan satu makmum di situ, pas di situ, supaya apa? Supaya orang yang sholat di belakang tirai itu bisa sah sholatnya. Kalau ada satu makmum pas di situ, pas di tempat yang bisa ditembus, maka makmum yang ada di belakang tirai itu sekalipun di luar masjid, dia sholatnya bisa sah. Karena ada wuqufu wahidin minal makmumin, ada satu makmum yang berdiri di tempat di mana makmum yang di luar masjid bisa menuju kepada imam. Au kana ahaduhuma bibina. Ini sebenarnya tampil kakak gitu. Lain si kakak tampil ini matur, tampil mau. Tapi lain si tampil betul berarti ada dilatih. Ini monggo menawi konco-konco wonten ingkang kandhut khususnya terkait masalah praktek, mangke kersane dipun praktekaken. Misalnya dalam jajuk kedai memang praktek. Nah ini panjenengan tanya, kok menawi enten ingkang kirang paham utawi boten sepakat memanggaken, mangke barangkali boten praktekkan. Monggo mangga. Monggo kanca-kanca ingkang badhe tampil utawi hafal mangga. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang musola. Jadi musola yang untuk jamaah yang ada di lantai 2 itu banyak yang terlanjur sudah ada yang pakai tangga. Sebaiknya bagaimana sahnya sholat itu, karena ini sudah terlanjur ada lantai 2-nya. Nah, sahnya bagaimana ya untuk bisa untuk sholat jamaahnya? Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang senada, intinya kan ini dari saya yang pertama ini kan mempertanyakan
kejadian-kejadian yang di musola, yang mana musolanya ini tingkat, kemudian di bolongan yang dari tingkat kedua menuju pertama di situ tidak ada tangga, kan betul dong? Ake-ake ini musola itu tangganya di luar, kan betul ya? Bahasanya atau tidak di luar, di dalam musola tapi di belakang, kan betul ya? Ini bukan sesuatu yang ditanyakan. Ini memang orang yang terjadi, gue mesti gak ada geger, mau mesti gue geger. Pun, ini ngeten mawon nggih. Sebelum menjawab ke permasalahan, kula badhe menjelaskan secara singkat dulu pemahaman bagaimana sih pemahaman yang benar mengenai tentang permasalahan ini tadi. Pertama, perlu dibedakan antara masjid dengan musola dalam masalah sampai terhadap imam. Jadi yang di dalam jamaah itu ada syarat berupa yang namanya makmum itu harus bisa sampai terhadap imam dengan tanpa membelakangi terhadap kiblat. Jawab bahasa Arabnya izwirorin wan ritofik. Jadi disyaratkan. Jadi intinya adalah sing jenenge makmum di dalam jamaah itu disyaratkan makmum itu harus bisa sampai terhadap imam dengan sampai dengan cara berjalan yang sifatnya itu tidak boleh membelakangi terhadap kiblat atau isbirotin wan etofit. Bahasanya kan cuma tengah ini dikatakan kalian para ulama, kalau di dalam khusus masalah masjid, maka sekalipun nanti sampai terhadap imamnya itu dengan cara iswiro ridwan ritofin, berjalan yang sifatnya itu membelakangi terhadap kiblat, maka itu tidak masalah. Khusus di dalam masjid, kita contohkan semisal masjid niki, imamnya tempat pengimaman, kemudian ada sebagian makmum yang berada di tingkat 2. Kebetulan dan memang kebanyakan sing jenenge tangga untuk menyampai sampai dari tingkat 2 menuju imam itu letaknya ke belakang. Maka otomatis makmum-makmum yang berada di lantai 2 ini dia bisa sampai kepada imam. Caranya adalah dengan berjalan namun dia membelakangi terhadap kiblat. Maka dikatakan kalian para ulama, hal yang seperti ini kalau terjadi di dalam masjid itu tidak masalah. Kenapa kalau di dalam masjid itu tidak masalah? Karena tadi ini dikatakan seperti yang ada di dalam kitab bajurinya, dan ini dikatakan karena yang namanya masjid, kenapa? Pondok, ini kita masuk masjid kan jelas ya. Kalau wonten tiang-tiang orang-orang yang berjamaah dan di tingkat 2, maka kan otomatis kalau orang-orang yang makmum di tingkat 2 ini ingin sampai kepada imam, itu caranya harus berjalan ke belakang. Otomatis ini membelakangi terhadap kiblat. Tapi itu kalau di dalam bangunan masjid itu tidak masalah. Walaupun tangganya di belakang yang sifatnya masih di dalam masjid, sifatnya masih di dalam masjid, itu tidak masalah. Kenapa kok tidak dikatakan masalah? Karena yang namanya masjid secara syariatnya itu memang sebuah bangunan yang dibangun untuk melaksanakan sholat. Itu kalau masjid. Nah sekarang mulai kepada pembahasan sing jenenge musola. Kita umpamakan bangunan ini adalah musola 100%, biasanya 100%, 99% nang Indonesia. Mungkin penjelasan terkait masjid itu nopo, musola terlebih dahulu ya. Perbedaan antara musola kalian masjid sebenarnya yang paling signifikan adalah daripada pihak si wakifnya, orang yang mewakafkan. Orang kalau mewakafkan, saya niat mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, maka kalau seperti itu jadinya menjadi masjid, dan hukumnya dalam segi bagi orang yang junub tidak boleh menempati di situ dan seterusnya, itu berarti hukumnya adalah hukum masjid.
Kalau musola tidak sampai ke taraf masjid, berarti sampai orang wakafkan tempat ini cuma dipersilahkan untuk sholat saja, tapi tidak sampai dijadikan masjid. Maka kalau seperti itu nanti maksudnya kepada musola, hukumnya lebih ringan daripada masjid. Bon, sekarang ini menjadi permasalahan dan sumber yang baru adalah ketika tempatnya itu musola, bukan masjid. Nah, ini mesti berupaya kode, mesti berupaya. Ketika yang namanya musola, tentu itu dikatakan para kalian para ulama, syarat yang paling penting adalah salah satunya yang namanya makmum harus bisa sampai terhadap imam dengan cara berjalan yang berjalannya tidak membelakangi terhadap kiblat. Maka kalau yang ditanyakan oleh saya, ketika kok andaikan ini masjid ini adalah musola, yang mana para makmum yang berada di atas ini tadi ini tidak bisa sampai kecuali lewat tangga yang berada di belakang, maka kalau seperti itu otomatis kalau kita mengerti kaulian ada dalam kitab makhluk ini hukumnya bodan dan sah. Hukumnya bodan sah. Bahkan yang saya bahkan jangankan makmum yang sifatnya itu berada di tingkat 2 yang tangganya di belakang. Sering terjadi biasanya musola ini tutupan. Dalam masjid ini ya, ini kalau lawan, ini lawan kanan sama lawan kiri itu boten wonten. Tapi jamaah sampai tutup ngeriki. Baru dengan yang saya contohkan. Jadi diandaikan biasanya di kata model bangunan musola, bangunannya harus masjid ini. Nggih, lawannya namun berada di belakang buritok setunggal. Sedangkan makmum itu sampai kini, makmum sampai maju depan sendiri sini. Yang mana makmum ini bisa cuma bermodalkan mengikuti imam itu cuma bermodalkan mengetahui lewat kaca, kan ada jadi kalau kepingin ngerti gerakannya imam ya lewat kocok. Tapi lek kepingin berjalan menuju imam itu kudu membelakangi kiblat dulu menuju pintu yang berada di tengah. Maka kalau model yang seperti itu pun kalau sana dari sini model yang seperti itu pun itu hukumnya juga bodan sah. Solusinya biasa bagaimana? Kita dibukakan yang namanya pintu. Pun itu kalau kita mengikuti call yang sifatnya ya tanda kutip rada abot lah gitu. Rada abot ini karena memang wong-wong ini emang bodan memang sulit. Sehingga solusinya itu pertama, lek kepingin modelnya gak kangelan gitu. Sebenarnya mudah. Kalau kita masih ingin patok patok bangkrang mengikuti kaulian seperti ada yang di dalam kitab Fathul Mu'innya ini, caranya adalah mudah. Jenengan dibuatkan tangga kecil nang tembok yang depan ini tadi. Tangga ini buatan kudu tangga sini kalau sini dadi buatan tangga yang terbuat dari jadi tampak atau besi sing sifatnya iso ndelebar itu pun cukup. Bagi terus digawe tangga yang terbuat dari besi sing cilik-cilik ngoten itu atau terbuat dari tapar ngoten wis cekak. Kalau kita sik patok bangker pengen mengikuti kaul yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi jenengan bener bisa bayangin, waduh lek nang ngarep anggur ini pangi-pangan ben iso makmum sing nang dhuwur, makmum yang berada di atas itu bisa sampai menuju imam itu tidak membelakangi, lek kudu dikekno tangga itu yo angel, boten angel, boten sulit. Caranya cukup dibuatkan model tangga yang terbuat dari besi kecil-kecil itu atau terbuat dari tampar yang ngambil kayu gitu. Itu sudah cukup. Ini sudah cukup kalau kita mengikuti pendapat yang ada di dalam Fathul Mu'in yang benar. Biasanya ngomong ya sih rada ngengket. Kalau selalu gini ya sumber yang ditakai model ngengket ya sering terus dikei model tangga seperti itu bahaya. Ini ono arek cilik nenek kok lho. Si ono sing jaluk sing kuwete kuwi si enek. Wis tak dibantu solusi gak butuh tangga sing gede ngono, tangga yang kecil. Katanya orang-orang biasanya sambatan.
dikhawatirkan kalau diberi nopo tangga yang seperti itu, dikhawatirkan ada anak-anak kecil yang main-mainan di situ akhirnya lugur, dikhawatirkan akhirnya kayak ngono gak gelem karena khawatir. Di satu sisi ya bener ya ditakutkan seperti itu. Bagaimana kemudian solusinya ini? Ini biar kalau nanti di akan tentang pelosok ini, biar kalau nanti tentang pelosok ini membahas mengenai tentang permasalahan ini. Bagaimana musola kita memberikan solusi musola yang tangganya berada di dalam belakang. Tangganya itu namburi orang yang ngarep sing sekiranya makmumnya di atas itu bisa sampai terhadap imam tanpa adanya intitof ataupun membelakangi kiblat. Ternyata itu didawakan kalian para ulama dan disepakati bahwa suatu produksi bukan pondok niko ada satu kaul yang mengatakan bahwa pendapat yang mau yang suatu hal yang menyebabkan jamaah itu tidak sah itu adalah manikul murur warru'yah, sebuah perkara yang menyebabkan seorang makmum itu tidak bisa lewat atau menuju terhadap imam, satu. Yang nomor dua, warru'yah, menghalang-halangi terhadap penglihatan. Namun ternyata ditemukan kaul di dalam kitab Muhbil Muqtas dan juga Syarwaninya. Ini ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang pendapat mengatakan bahwa kalau sekiranya cuma mencegah terhadap salah satunya saja, berarti manikul murud lalu ya hanya mencegah untuk lewat, tapi tidak mencegah dari melihat. Seperti kejadian yang di modelnya tadi ya. Jadi tingkatnya yang diukur makmum itu kan masih bisa melihat terhadap imam kan tadi cara delok makmum sing nang diukur melihat terhadap imam yang berada di bawah di pengimaman itu masih bisa. Cuma kalau urusan lewat dengan lewatan yang tidak melanggar terhadap peraturan itu baru tidak bisa. Maka menurut satu kaul hail yang sifatnya itu manikul murur dunar ru'yah itu ada yang mengatakan tetap sah. Sehingga yang nopo berarti makmum yang berada di atas itu kan statusnya dia nggak bisa sampai terhadap imam, tapi dia bisa melihat terhadap imam. Maka kalau seperti itu menurut satu pendapat itu masih bisa diabsahkan. Jadi lewatnya mengikuti kaul ini tadi. Ini ingkang wonten tentang pendapat ya Allah Muhbil Muqtas kalian sahabat. Kemudian kalau kita seiring, ini kalau kita bacakan itu juga ada yang mengatakan satu pendapat mengatakan, loh justru ketika yang penting nang tengah-tengah ini itu dikai golongan ngoten dari tingkat 2 menuju pengimaman, itu wis dikai golongan ngono dengan sekira si makmum itu bisa sampai terhadap si imam dengan cara melewati yang namanya tanpa itu sudah cukup. Kalau bahasa yang kita bacakan dan kitab Syawali yang ini dikatakan ya Allah di qawluhu nafidatun al-wajhu annal murad bin nufud walladhi yasbunu ma'ahu al-istiqraq wa'adatan falau kana langsung ilang au kana suku nafidan ilal masjidi ala wajhin la yumkinu al-istiqraq minhu ilal masjid illa bimasyaqqatin syadidatin. Nah, ini dikatakan atau ada permasalahan makmum itu berada di dalam tingkat yang mana bagi dia itu sulit untuk bisa sampai terhadap masjid kecuali dengan masyaqqat kawas batin syadidatin seterusnya. Terus malam tadi wa nahwi dzalika fal wajhu anna dzalika yadu. Namun dilanjutkan dengan ini. Na'am, law waqafa fi ardi jidaril masjid bihaitsu la yumkinuhu an nuzulu minhu ilal masjid illa bi nahwi tadalli bi hablin
wala ha'ila bainahu wa baina arasatil masjid illal hawa fayattajibu sihhatu idaihi hina idin. Lalu sendiri diindikakan kalau ada orang berdiri di atas masjid tingkat 2, kemudian sekira dia itu tidak bisa turun dari tingkat kedua menuju tingkat yang pertama, yang masjidnya itu, illa binahwi tadari bihablin, kecuali dengan cara turun menggunakan tampan. Maka kalau seperti itu, menjadi diindikakan fayattajibu sihhatu iqtidaihi. Maka kalau seperti itu model prakteknya bisa dipastikan itu merupakan praktek yang sah dari segi iqtidainya. Jadi kalau masalah solusi tetap wonten mawon yang mengatakan itu sah, cuma kita usahakan mengikuti kaul yang mengatakan bahwa itu tidak sah. Di sebelahnya nanti kita usahakan untuk mengikuti kaul yang paling berat dulu, dengan cara misal nanti diberi tangga di depan. Masjid kula teng Grosmon itu nang buri ya ono tangga, nang ngarep ya ono tangga. Tapi sebenarnya kalau masjid bukan masalah. Jadi intinya kita berusaha untuk mengikuti kaul yang kuat dulu. Caranya yang kalau tadi diberikan solusi-solusi tadi, kalau menawarkan solusi dikei tangga bola, tangga kecil terbuat dari besi ataupun dari nampak ataupun semisalnya, itu cukup dianggap tempat untuk turun itu sudah cukup, nggak perlu tangga sih resmi gede-gede. Tapi kalau di mengikuti kaul yang ringan, di monggo yang mengatakan praktek yang seperti itu tetap sah, tapi melalui itu dianggap maniul murud lalu ya. Monggo saking ini apa mungkin ada yang tidak setuju atau tidak monggo. Monggo yang lain. Seperti itu. Monggo. Dalam kasus kedua pada kasus mandi binain Abu Dibahu Jangan diakhiri berkait. pada kaum falakas itu dan kasus yes. Itu tidak sahnya itu jamaahnya saja termasuk sholatnya. Yang tidak sah itu jamaahnya saja, termasuk sholatnya juga tidak sah. Dalam kasus yang pintunya terkunci tadi, ini kan pada kasus kedua tidak sah jamaahnya. Itu sholatnya apa juga batal atau hanya saja Sampun.
Terus ini yang dipertanyakan ketika jamaahnya itu tidak memenuhi syarat, betul nggak? Terus malah itu opo sak sholati batal. Betul. Pertanyaannya betul. Bila pintu terkunci. Bila pintu terkunci. Gitu. Pun membahas ini tadi ya. Ini prakteknya nang masjid atau nang musola? Nang masjid. Kalau masjid pintu dikunci itu masih bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika dipaku. Dan ini dikatakan dan kita baju ini kalau bacakan dia. Dan kita bajuri dan ini dikatakan wa yushtaratu aidan ayyumkina al-istitraku adatan ilal imami walau bizwirarin wa iqafin ay inhirafin anil kiblati wastidbarin laha. Sehingga ini fala yadurru dzalika fil masjidi wa in ba'udat al masafatu wa halat abniyatun nafidatun ilaihi walau ruddat abwabuha, sekalipun pintunya ditutup. Kalau ruddat abwabuha itu pintunya ditutup. Au uhliqat, sekalipun dikunci pun itu masih nggak masalah. Baru yang masalah itu malam tusam tarfil ibtidai, selagi tidak di paten di paten menggunakan paku. Dari awal kalau sudah ditutup dengan paku atau misalnya disegel sing paku, maka kalau seperti itu baru itu yang menjadi masalah. Tapi kalau sekedar pintunya ditutup seperti yang sering terjadi, biasanya nang jero niku wonten AC. Akhirnya lawangnya ditutup. Bahasanya ini atau bahkan sampai dikunci sebenarnya, maka itu tidak masalah. Di dalam masjid, di dalam masjid itu tidak masalah, itu masih dianggap sah. Baru kalau selain masjid seperti di musola, ini panggil tentang ini kejadian musola ini jerone ono nopo asing, sampai-sampai lawang kanan kiri ini ditutup. Maka kalau seperti itu termasuk hal yang sifatnya itu berbahaya. Untuk yang namanya musola atau selain masjid, ini ada. Berikut, jadi kalau dijawab nih. Pertanyaan tidak bisa musola karena jamaah itu orang sholat. Yang nggak ada itu sholat sama jamaah. Kemudian kalau membahas ketika memang pertanyaannya itu sholat imam jamaah gak sah, secara syarat-syarat jamaah tidak terpenuhi, apakah nanti sak sholat itu ya jadi batal? Seperti contoh itu tadi, sholat imamnya nang dukur, musola tangganya nang buri, tetap makmum terhadap si imam. Maka jawabannya ketika kok dia tidak memenuhi syaratnya jamaah dan niatnya itu pakai jamaah tanpa makmum terhadap imam, maka kalau seperti itu jamaah gak sah, sholatnya yo gak sah, sholatnya tidak sah. Jadi kalau pertanyaannya apakah sah sholatnya bisa? Nggih, sah sholatnya bisa, juga dianggap sebagai sholat yang boten sah juga. Ketika memang dia baca niat dari awal niatnya imaman atau makmuman. Niku berarti ketika boten memenuhi syarat jamaah, berarti sholatnya juga boten sah. Niku ngoten.
Monggo pertanyaan lain. Ini bukunya. Ini salah satunya bahas masalah mahabbah karya harimul masjid niku nggih. Bahasa masali wirid nggih. Kalau yang kemarin imame pun teng wingking kados Mekah niku. Nggih. Napa mboten saged enten solusine? Lah kula ingin sampun. Lagi, apakah dengan yang seperti ini, dengan kasus ditutup permanen itu, apa tidak bisa? Napa tetap tidak sah hukumnya? Betul? Oh beda. Jadi kalau yang ditanyakan itu masalah ini kan kalau pembahasan yang kemarin itu merupakan sebuah pembahasan yang sifatnya hanya membahas masalah posisinya makmum sama imam itu lebih ke depan atau lebih ke belakang. Tapi masih bisa dianggap sampai terhadap si imam kan dengan tanpa adanya suatu hal yang dianggap maniul ru'yah atau maniul murur kan seperti itu. Kalau dalam permasalahan kita ini memang benar-benar dia itu ada sebuah penghalang. Jadi pembahasan kita lebih spesifik. Ada suatu hal yang menghalang-halangi untuk sampai terhadap imam baik dari segi ru'yah melihat atau dari segi murur lewatnya. Dan nyonzer memang ini suatu hal yang nggak bisa dicampur adukan karena karena memang adanya pembahasan ini ketika kita mengikuti pendapat yang mengatakan sifatnya itu sing jenengi imam itu harus di depan kan seperti itu. Lagi untuk penghalang itu kalau ini kan di jelaskan mengenai yang di Yaman kayak gitu. Bahkan itu beda gedung. Kenapa buatan penghalang malah itu? Padahal itu kan pun beda lokasi kan udah. Sedangkan tadi kan dijelaskan harus satu lokasi. Dan satu lokasi itu tadi kalau tangga, kalau lift seperti apa? Tetap satu masjid, tapi masjidnya lift, itu tangga. Lah itu berikut. Gitu. Kaedahnya yang penting kita sudah paham kaedahnya nanti bukan masalah. Jadi baik itu tangganya berupa tangga yang manual seperti itu atau model lift, yang penting kan syaratnya kan satu. Kalau kita menitikal yang ada di jalan tidak pakai mungkin. Selain masjid syaratnya yang penting satu, dia bisa sampai terhadap si imamnya dengan tanpa membelakangi terhadap kiblat. Cara melakukan normal, mengarah ambil pinggir tidak sampai ada berjalan yang sifatnya itu ke belakang, membelakangi terhadap arah kiblat kan. Kalau pembahasan yang kemarin itu masalah yang terjadi sampai gedungnya beda, nah itu kita pakai kaul yang kemarin mau. Ini pembahasan beda biar bukan campur aduk bahasanya, biar bukan campur aduk. Kalau monggo, sing itu nih masih ada permasalahan tentang ini. Assalamualaikum Gus. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Nutukaken ingkang riyen wau musola jamaahnya di atas. Nggih. Maniul murur dunar ya. Kalau yang seperti kalau situ ditutup, apa sama alasannya? Nggih. Maniul murur dunar ru'yah ini langsung kula kirim mawon ibaratnya. Ini kan kitab Muhdil Muhtaj juz 1 Shafifah 250. Ini dia tahu ini bahasa masa MMU ini yang pelosok ini diputuskan boleh sebagai solusi karena memang ini solusinya butuh banget. Iya kita Anis dan sami nyimak ya. Pun niku pun kula delapan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyar'u fa in hala ma yamna'u al-murura lar kasyubaki
Au yamna'u ar-ru'yata lal nurura kalbabi al-mardudi fawajhani asahhuhuma fi asli rawdah ada musihatil qudwah akhdan min tasrihi al-ma al-ati fil masjid ma'al mawar. Dan sendiri dikatakan kalau ada suatu hal yang sifatnya itu mencegah terhadap lewat, dia nggak bisa lewat terhadap bisa sampai terhadap imam. Akan tetapi kalau ya dia bisa melihat terhadap imam seperti halnya praktek dia berada di balik jeruji atau dia berada di balik istiqbal imam. Jadi kayak ini ya diibaratkan seperti musola. Ini musola, lawannya ditutup. Tapi kebetulan ini ketok. Ada begini, kebetulan ketok karena memang ini kaca. Berarti kan dia tidak bisa sampai terhadap imam dengan jalan yang normal. Akan tetapi dia bisa melihat gerak-gerik imam. Karena tadi persis prakteknya seperti yang jenengan tanyakan. Atau bahkan sebaliknya, nang imam tidak ketok tapi bisa terus bisa lewat dia. Maka kalau seperti itu jawabannya ada dua qaul. Qauluhu yang ini dikatakan qauluhu wajhani. Dan qauluhu wajhani itu ya Allah wa kadza al-Qur'an mafdud wasyubah yang na'ufil asah li husulil ha'il min wajhin. Pendapat yang mengatakan itu tidak sah alasannya karena ada dianggap sebagai penghalang. Idil ba al-mardud mani'un minal musyahadah. Karena yang namanya pintu yang ditutup itu akhirnya, karena yang namanya pintu yang ditutup itu dianggap sebagai mencegah wasyubah mani'un minal istitra. Tapi wasani ini kalau yang kedua, wasani la yamna'u li husulil ittisali min wajhin wa huwa al-istitra'u fi surati al-ula wal musyahadatu fi tsaniyah. Jadi menurut pendapat yang kedua, praktek yang mani'ul ru'yah lal murur atau mani'ul murur lal ru'yah itu merupakan menurut pendapat yang kedua itu sah-sah saja karena itu sudah dianggap ittisal bersambung terhadap imam dari satu bentuk, yaitu nopo kalau dalam bentuk yang pertama dia bisa lewat sekalipun nggak bisa melihat. Dalam bentuk yang kedua, dia bisa melihat sekalipun tidak bisa lewat atau sampai terhadap imam. Yang sulit itu ketika memang sudah dua-duanya ketok yora, marana dan sampai terhadap imam juga tidak bisa. Nah itu yang sulit. Itu nggak ada yang mengatakan sampai sakit nih. Begitu terus prakteknya yang ditanyakan wow. Musolani lawangi asli ono kanan kiri, cuma lawang kanan kirinya imam ditutup semisal gara-gara ono AC ini dan jeruk. Maka lawang sing ditutup ini kalau kita memiliki kaul yang kuat ini termasuk sifatnya berbahaya. Nggak boleh, ini bisa melanggar menyebabkan jamaah tidak sah. Tapi menurut kaul yang kulo sebutkan mau sehingga baru disambung crosser itu merupakan bukan masalah karena sifatnya itu cuma yang nakul murur lakunya. Boleh jelas ya. Jadi paling enak dalam hal ini yang kita jadikan pijakan di kaul ini. Monggo, pernah kita sih muskil tentang perihal ini. Namanya tanya Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya pertama, misalnya ini masjid ya, masjid. Bila ini jelas masjid semuanya ini Gus. Berarti ketika sholat jamaah semua pintu ditutup Gus. Berarti pintu apa ada lawang pintu depan sampai semua ditutup. Kemudian ada jamaah yang di sampingnya itu. Kedua, kemudian di sampingnya ada jamaah. Apakah sah sholatnya? Itu yang pertama. Jadi ketika sholat jamaah di masjid di semua pintu tutup dan asian sehingga ada jamaah di sini itu jamaah itu sah apa tidak? Sebelum jamaah. Jelas loh. Apakah? Kata kau. Kemudian masalah yang kedua, wakidah kedua. Jadi syarat kedua itu adalah ikutnya kepada imam. Salah satunya adalah
binti qadimah. Jadi mengetahui gerak-gerik imam baik dalam suara, salon atau soft dan sebagainya. Kemudian misalnya maksud dari Quran lebih bizar itu yang ada di dalam itu. Yang ada di dalam ini itu wahai lebih masyhur di proses akhir itu coba saya menjelaskan sedikit supaya kami lebih memahami di dalam ini. Itu saja yang disampaikan pada tersebut. Untuk pertanyaan pertama, itu bolak-balik kalau jawab ya. Kurang teko Pak Udan maksudnya. Oh, dari begitu nih kok. Udanan. Kalau jangan geng. Tak kita nih kok pun hadir nih kok. Pon ini ngeten. Intinya kalau di dalam masjid itu peraturannya lebih longgar, lebih mudah. Artinya nopo bisa sampai terhadap imam, jalan terhadap imam sekalipun dengan cara membelakangi. Kalau berada di dalam masjid itu bukan masalah. Kalau contoh aku nih, semisal itu tadi, jamaah sinan ukur nih loh, jamaah yang berada di tingkat atas ini kan nggak bisa sampai ketika dia berjalan menuju imam, nggak bisa sampai kecuali dengan berjalan membelakangi imam. Maka kalau seperti itu hukumnya khusus di masjid itu bukan masalah. Kenapa kok di masjid bukan masalah? Padahal dia jalannya membelakangi terhadap kiblat. Alasannya satu, karena yang namanya masjid itu sudah dibangun dengan tujuan untuk dilaksanakan sholat di dalamnya. Ya, dengan kalau semali kan kita berjuri, insya Allah nggak ada di kitab ini berjuri ini. Kan kita berjuri kan berjamaah, karena itu ketika akan ini alasannya yo dari pulau baca yang alasannya. Tapi itu ketika akan wala yustaratu wau. Alasannya napa terjadi dikatakan wala fala yaduru dari kafil masjid wa in ba'udat al masafatu wa halaka niyatun ilaihi walau uddat abwabuha aw ughliqat. Jadi contohnya dengan wau sekalipun pintu imam ditutup atau bahkan dikunci sekalipun. Wal yang penting bukan sampai dipaten. Maka kalau seperti itu tetap sah, fala yaduru al, maka tetap bukan masalah. Kenapa kok bukan masalah? Li'annahu kulluhu mabniyun lis-shalah. Karena yang namanya masjid semuanya itu dibangun dengan tujuan untuk dilaksanakan sholat di dalamnya. Fal mujtami'una fihi mujtami'una liiqamatil jamaah mu'adduna li syi'ariha. Maka semua orang yang berkumpul berada di dalam masjid itu tujuan utamanya adalah satu, untuk mendirikan jamaah sholat di dalamnya. Makanya nggak masalah. Baru kalau yang ditanyakan itu musola, itu masih repot aneh. Itu menurut kaul yang kuat boten sah, kecuali kita mengikuti kaul yang ada di dalam kitab Muhyi itu tadi. Jelas ya? Jelas. Nopo malih pertanyaannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan untuk menanggapi apa yang jangan jawab tentang jawaban makmum yang tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian jamaahnya itu tidak sah, sekaligus sholatnya juga tidak sah. Ya. Mulai awal memang seorang makmum yang tidak bisa untuk berjamaah, otomatis dia sudah tidak sah untuk ikut jamaah. Meskipun dia nanti tidak sah akan jamaahnya, kalau otomatis nanti apakah itu nanti orang itu tidak sholat munfarid menjadi, karena dalam syarat atau rukunnya untuk menjadi makmum itu memang dia mengikuti imam. Karena dia sudah tidak sah dalam berjamaahnya, maka dia otomatis juga tidak makmum, maka dia akan menjadi sholat munfarid. Kemudian ibarat yang panjenengan sampaikan tentang tidak sahnya
orang tersebut masih belum tersampaikan. Dan begini, ini ada sedikit takdir kepada pembahasan yang kemarin. Ada sedikit takdir dengan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin itu ada pembahasan sing jenenge makmum, sing jenenge imam. Makmum dan juga imam itu, yang namanya makmum itu nanti bisa dianggap menemukan terhadap jamaahnya si imam itu selagi imamnya belum mengucapkan terhadap salam, kan benar ya? Pembahasan kemarin ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan pokoknya imamnya guru mengucapkan alif lafaz assalamualaikum boleh, artinya dia masih dianggap ikut berjamaah. Ada yang mengatakan sing penting salame gurung tutup, sing penting imam ini nopo dereng sempurna mengucapkan mim yang pada lafaz assalamualaikum. Jadi dari ini dulu ini sudah menjadi perbedaan di antara para ulama. Jadi ketika semisal kita takbir Allahu Akbar, kalau kok ternyata bare awak dhewe iki wau kok ngepasi nang tengah-tengah, menurut pendapat salah satunya itu masih dianggap sah, menurut satu pendapat itu sudah dianggap boten sah karena sudah membahas masuk ke salah. Kemudian di dalam qaulunya itu tadi membahas masalah salam tadi, tentang qaulu wa yudriku al makmumu al jama'ata ma'al imani fi wajhil jum'ati malam yusallim at-taslimata al-ula, kan ada nih, malam yusallim at-taslimata al-ula wa illam yakut ma'ahu, sekalipun dia tidak duduk bersama dengan imam. Qauluhu malam yusallim at-taslimata al-ula ay malam yashra' fis salami. Nih, fa in syara'a fihi in aqadat sholatul makmumi furoda wa qila la tan'aqidu aslan. Jadi ngeten, andaikan ada makmum, ini satu-satu contoh, satu takdir no. Ketika ada orang itu bermakmum terhadap si imam, kondisinya imam ini sudah mengucapkan terhadap salam, tapi belum tutup sampai mime, kan tadi kan hilang ya. Jadi imam sampai bisa dianggap jamaah itu ketika si penting belum mengucapkan salam sama sekali, ataukah salamnya itu yang penting belum selesai, belum sampai mim, itu hilang. Nah, ketika yang menjadi permasalahan adalah ketika sholatnya makmum itu Allahu Akbar dalam keadaan sudah tidak menemukan sama sekali, tapi niatnya Allahu Akbar, niatnya yo makmumat, kan ada. Terus kita contohkan yang disepakati oleh para ulama es. Dek niki nemoni imam sak marine imame mengucapkan mim, ya. Kemudian dia takbir Allahu Akbar, niatnya juga makmumah. Maka kalau seperti itu terjadi dikatakan in aqadat sholatul makmumi furodat, ada yang mengatakan sholatnya itu masih dianggap sah, namun itu sholatnya dianggap sendiri. Tapi ada yang mengatakan wakila ratan akidu aslan, ada yang mengatakan sudah tidak sah sama sekali gara-gara memang di awal niatnya sudah tidak benar. Niatnya makmuman padahal dia tidak menemukan yang namanya dia itu bisa dianggap sebagai
makmum. Terus kalau menutup terhadap salah satu takbir ini, jadi ketika kok ada sebuah kekeliruan, berarti sholatnya ya gak sah, jamaah ya gak sah, kemudian sholatnya juga boten sah. Ini sekali lagi juga maki wonten dengan takbir satu lagi. Ketika ada orang itu tidak niat makmuman, namun dia menggantungkan semua pekerjaannya kepada orang yang berada di depannya. Kemarin kan dia sampun dibahas. Jadi misal ada orang di depan, terus katakan imam langsung imam posisi di depan. Tapi si makmum ini boten niat makmuman, makmumnya boten niat makmuman, tapi dia menggantungkan semua pergerakannya sholat itu atas orang yang berada di depan. Maka kalau seperti itu, kalau sampai ada terjadi yang namanya intidar yang lama, menunggu yang lama, daunnya para ulama itu termasuk sebuah perkara yang membatalkan terhadap sholat, karena dia menggantungkan sholatnya dengan si imam dengan tanpa adanya sebuah penghubung. Bahasanya ini annahu robato sholatahu min ghairi robit. Dia menggantungkan sholatnya terhadap imam dengan tanpa adanya sebuah penghubung. Itu termasuk daripada sebuah hal yang sifatnya itu menyebabkan batalnya sholat. Nah sekarang kita kembalikan lagi dalam permasalahan yang ditanyakan tadi. Makmumnya nang dukur, jamaah musola makmumnya nang dukur. Jelas-jelas kalau kita memiliki kaul yang berat, yang dikatakan tidak sah. Andaikan kita mengerti bahwa sholatnya itu tetap sah sendirian, nanti sah sholatnya sendirian. Akan tetapi dia kan menggantungkan bahasanya menggandengkan sholatnya terhadap imam, padahal ini dia tidak bisa. Maka kalau seperti itu juga termasuk daripada salah satu faktor yang membatalkan terhadap sholatnya. Saya ketiba itu juga ada di pembahasan kemarin bisa. Walau robato sholat tahuni. Pribun, saking saya jelas ya. Apakah saya kira setuju? Masih mengganjal lo buatin nih. Monggo. Ngapain untuk hukum sholat ini tentang yang ini cuma saya belum tahu. Kalau imam yang ketika batal ya kita kan bisa munfarid atau mufarraqah dari itu. Itu berikut. Apakah kita juga itu batal atau seperti itu? Niku pembahasan benten malih. Kalau ada imam itu sholatnya batal, tidak mesti sholatnya makmum semua di belakang itu juga dihukumi batal. Tergantung permasalahannya itu secara garis globalnya. Ini sering agak sini dibahas tentang sawiran ini sering. Salah satu contoh mawon, sehingga diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu nate sholat dalam keadaan mengimami dalam keadaan beliau tasik junub. Kan ngajen nggih. Terus malam akhirnya beliau itu ingat. Maka kalau diindikakan kalian para ulama salah satunya dalam kitab Bajurinya, teknik itu diindikakan sholatnya para makmum itu nggak dianggap batal. Karena itu termasuk sebuah hal yang sifatnya itu sama atau nggak diketahui oleh orang-orang umum. Jadi nanti pembahasannya kalau imamnya itu melakukan sebuah perkara yang mubtil, yang sifatnya membatalkan terhadap sholat tapi tidak diketahui atau khafi, sulit bagi orang itu untuk mengetahui, maka makmum nggak batal. Jadi contohnya imamnya itu kan mengimam ternyata gurun adus gede, masuk jadi imam. Tengah-tengah kunut semisal, tengah-tengah kunut kok kait ini, waduh lali aku mampu. Jangan dibatalkan, cukup nanti apa bahasanya mencari yang namanya sebuah imam pengganti atau istikhlaf. Itu sudah cukup, karena statusnya sholat makmum ini tidak ada yang batal.
Berbeda hanya kalau sholat imam batal dengan sebuah perkara yang jelas. Ngentut di suaranya banter. Sing buri krungu wis jelas imame ngentut banter iki. Nah itu beda lagi. Kalau diterusno gak mufaroqah ya batal semuanya nanti. Bon, itu pembahasan beda lagi lagi. Bon. Monggo sing itu nih. Ini kasih ada durasi waktu 5 menit. Buatan itu nih, ada yang lain yang mau tanya? Oke, melanjutkan yang musola tadi. Kok menawi solusinya mengganti nama musola dengan masjid bagaimana? Menawi namanya musola itu diganti dengan masjid. Ini kudu seperti nopo wonten persyaratan malih. Iki ada pertanyaan. Kan tadi terkait masalah hukum sholat jamaah itu antara masjid dengan terkait masalah masjid dan juga musola itu kan ada perbedaan. Kalau masjid itu memang sedikit istimewa. Atas masjid ini ada kata pintunya semuanya dikunci, ditutup, dikunci sekalipun karena mungkin ber-AC, kita sholat di luar kita tetap sah sholatnya di serambi masjid ini. Tapi kalau yang musola jangankan dikunci, ditutup tok mau, ditutup saja kita sholat di luar karena itu ber-AC sudah tidak sah sholatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika ada musola? Bahasanya saya mau diganti, dialih fungsikan jadi masjid, dan itu banyak terjadi di Surabaya, di Sidoarjo karena memang kebutuhan umat itu semakin banyak. Akhirnya saat daerah di masjid situ gak cukup, lah mana kabeh situ mana limo minggu 500 kan 500 dari. Nah ini gimana? Ketika dialih fungsikan, apakah itu nanti hukumnya juga berubah? Untuk masalah itu, sebenarnya kita nggak bisa menjawab masalah hukum itu dulu, tapi lebih ke step sebelumnya. Masalah hukum merubah atau mengalih fungsikan musola jadi masjid, itu hukumnya gimana? Lalu itu rodok setengah premium, maksudnya dowo kan? Maksudnya saat jam 11 sudah diterangkan setengah 12. Lalu maksudnya sebelum kita membahas masalah hukum, bagaimana terkait masalah musola yang kemudian dialih fungsikan jadi masjid, kita ada satu step sebelumnya yang harus dibahas, satu tahapan sebelumnya yang harus dibahas, yaitu terkait masalah perubahan atau pengalih fungsian musola yang semula musola jadi masjid. Itu hukumnya sebenarnya gimana? Nah ini nanti kalau legal dan diakui secara syariat kan berarti betul memang musolanya jadi masjid, betul. Tapi kalau memang itu nggak betul, nggak benar, masih jadi pelakatnya diganti masjid, kan tetap musola. Makanya ada tahapan yang harus dibahas sebelumnya. Maksudnya bukan sakit kita langsung itu dihukum masjid kan nggak bisa. Tapi harus ada tahapan yang dibahas terkait masalah hukum merubah musola jadi masjid itu bagaimana? Apakah boleh? Dan kalau boleh, apakah betul-betul musola itu diberikan hukumnya masjid? Nah, itu tahapannya harus dibahas. Tapi mulai dibahas ini kan dosi kok pun lo suwabe. Nah, ini kan imam itu nomor terus makmum lawan. Imam paling saya itu dari akan makmumnya bersudi saya. Ya Allah, terus ini kalau bisa cukup. Kalau dari akan malam, jawabannya untuk minimal yang adalah kalau tidak lupa. Ini kalau memang sudah terus jelas seperti perjanjian kita bahwasanya apapun yang terjadi, ya boleh